Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada saat ini. Saya percaya saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan telah menyiapkan berkat-berkat-Nya yang baru untuk dicurahkan dalam hidup setiap kita pada pagi hari ini. Renungan pada saat ini berbicara tentang berjalan dalam iman. Adapun firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, dari ayat ini secara sederhana dapat kita katakan bahwa iman menuntut percaya sebelum melihat. Hal ini kontradiksi dengan apa yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengajarkan bahwa sebelum seseorang percaya kepada sesuatu, dia harus melihat terlebih dahulu. Melihat dalam pemahaman ilmu pengetahuan adalah seseorang harus benar-benar melakukan penyelidikan secara seksama tentang hal tersebut sampai dia menemukan kesimpulan bahwa apa yang diteliti tersebut pantas dipercaya, karena telah memenuhi unsur-unsur keilmuan. Disinilah kita melihat keunggulan dari iman terhadap ilmu pengetahuan. Itu sebabnya orang beriman yang benar adalah orang yang membiarkan seluruh eksistensi hidupnya berjalan sesuai dengan hukum-hukum iman yang berlaku. Pada pagi hari ini kita akan melihat 4 unsur iman yang harus kita ketahui dan maknai dalam kehidupan kita agar kita mengalami perkara-perkara dasar dalam hidup kita. Yang pertama, orang yang berjalan dalam iman adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita bisa belajar dari kehidupan Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai 9. Waktu itu Abraham dipanggil oleh Allah untuk menjadi bapa segala orang yang beriman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan dalam iman bersama Tuhan adalah sebuah petualangan yang sangat indah. Karena Tuhan akan menuntun kita melewati berbagai rute kehidupan yang kadang-kadang menebarkan hati. Namun disitulah kita akan melihat betapa dasarnya Tuhan kita. Karena disitulah Tuhan mengajar kita untuk belajar bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan hal inilah yang dialami secara nyata oleh Abraham ketika dia mengambil keputusan untuk berjalan dalam iman bersama dengan Tuhan. Yang pada akhirnya Abraham berhasil meraih janji Allah atas kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang semakin sukar. Akibat wabah virus corona, ada banyak orang yang menjadi takut, khawatir, mengeluh dengan situasi yang terjadi di negeri kita, bahkan di belahan dunia yang lainnya. Karena itu kunci untuk kita bisa bertahan hidup di tengah situasi yang tidak baik saat ini adalah hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup bergantung pada Tuhan adalah hidup yang memberikan seluruh keberadaan hidup kita, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Karena kita percaya Tuhan sanggup memelihara dan memberkati setiap kehidupan kita. Yang kedua, orang yang berjalan dalam iman adalah orang yang selalu memiliki pengharapan. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Pengharapan akan membuat seseorang bisa bertahan dalam situasi yang dia hadapi. Karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik kepadanya. Sementara orang yang tidak memiliki pengharapan dalam kehidupannya, dia akan mudah linglung, bingung, putus asa dalam setiap tekanan hidup yang dihadapi. Itu sebabnya jika saudara rindu agar tetap survive, bertahan di tengah situasi hidup yang tidak stabil saat ini, milikilah pengharapan di dalam Kristus. Yang ketiga, orang yang berjalan di dalam iman pasti memiliki ketaatan. Kejadian 12 ayat 4.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, orang yang menyatakan diri sebagai orang yang beriman, salah satu bukti yang dapat didemonstrasikan melalui kehidupannya ialah melalui ketaatan. Abram tatkala menerima mandat dari surga untuk keluar dari kampung halamannya, dikatakan lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Orang yang taat, dia akan mengalami kedahsyatan Tuhan dalam kehidupannya. Karena Tuhan sangat tertarik dengan orang yang taat. Kalau kita melihat sepanjang kisah yang kita jumpai dalam Alkitab, setiap orang yang mempraktikkan prinsip ketaatan dalam kehidupannya, pasti dia akan mengalami perkara-perkara dahsyat dalam kehidupannya. Salah satunya kita jumpai dalam kehidupan Abram. Doa saya, kita semua menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Tuhan. Yang keempat, orang yang berjalan dalam iman pasti memiliki kesabaran. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Dalam bacaan ini kita menjumpai bahwa Yairus melihat mujizat yang luar biasa, yakni anaknya yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus karena dia memiliki kesabaran. Kesabaran menuntun kita untuk melihat perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengalami kehancuran dalam hidup mereka karena mereka kurang sabar. Itu sebabnya jika hari ini doa kita belum dijawab Tuhan, tetaplah sabar. Jika apa yang saudara impikan belum menjadi kenyataan, tetaplah sabar. Karena saya percaya, kesabaran pasti mendatangkan mujizat yang lebih besar dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara semua, dan Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebuah kecil dari firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk berjalan dalam iman. Kami menyadari kami manusia terbatas, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.